mobil diceperin itu biasanya kaki-kaki bermasalah. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang di Indah Muda Podcast. Selamat datang kembali bersama aku, Agung Ara dan Sanu. Oke. Jangan lupa subscribe dulu sebelum mulai. Jadi kali ini di Indah Muda Podcast kemarin kita ngebahas soal aku yang lagi nyari mobil kan, nyari BMW. Udah dapat? Udah ada, cuma belum bisa dibawa karena masih ada beberapa kendala lah. Oh, mantap. Cuma nih sempat mikir nih kira-kira pas udah dapet nih si mobilnya, kayaknya pengen agak dimodif dikit deh. Gitu. BMW kan? BMW. BMW. Modif BMW biasa. Bagusnya nih kalau dimodif BMW biasanya diapain aja sih? Gitu. Di taman aksesoris. Itu namanya modif. Iya sih. Kayak gantungan kunci gitu. Iya, gitu. Bener bisa. Kayak bulu-bulu. Cabok. Kayak yang di seberang rumah. Yang mana sih? Oh iya bener. Kayak bulu-bulu. Bulu-bulu. Warna pink. Itu Mini Cooper KW. Iya. Gold banget gak warnanya tuh. Malah julid. Taunya Oke. nonton. Iya, sok gimana? Ya nggak apa-apa. Oke, nah kira-kira modif BMW itu biasanya apa aja sih? Gitu yang hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak BMW biasanya apa? Dulu ya, waktu masih pakai BMW dan sekarang mau pakai lagi. Oke. Paling banyak ya umumnya biasanya BMW itu cuma dimodif peleknya aja. Dimodif Sama kaki-kaki, pelek. ceperin. Ceperin. Ceperin kan biasanya ganti pelek kan. Ya soalnya kan sekarang bodinya mobil Eropa tuh nggak usah dimacem-macemin lagi, nggak usah tambah bodi kit aneh-aneh gitulah. Dia udah bagus banget itu. Cuma agak bawah dikit gitu. Agak bawah dikit. Nah jadi sekarang apa nih yang mau kita kupas? Kupas tuntas kan tadi ngebahasnya soal kebanyakan. Berarti kita ambil aja tuh si kebanyakannya kan Ceper cuma ya? ceper. Ceper. Terus kan ada perbedaannya antara pelek A, B, C, D. Nah, itu kira-kira yang kayak gimana sih? Ya sebetulnya orang-orang juga pasti tahu lah. Kan kalau nyeperin mobil tuh kan ada berbagai macam pilihan Dan cara. dan Kan harga. Iya. Dan harga. Kan kalau dulu kenalan aku dipotong subrekernya langsung. Nah itu yang paling murah. Oh. Sebetulnya kan ya kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama air suspension. Air suspension tuh yang bisa naik turun. Yang naik turun air suspension. Itu yang paling mahal. Paling mahal. Mahal itu. Tapi enak itu. Enggak juga. Buat jalan jauh enggak juga. Jadi Kan buat gaya-gaya. mahal gaya oke, tapi kurang nyaman gitu. Iya. Oke. Yang kedua bisa pakai coilover. Coilover tuh apa? Itu loh shock breaker yang bisa dinaikin diturunin manual. Oh, kalau di motor suka bisa. Nah itu, iya, itu coilover. Yang ketiga yang tadi, potong per orisinil. Langsung ke bawah. Cep, langsung ke bawah. Tapi itu ngaruh gak ke kenyamanan? Karena dipotong. kan? Ngaruh dong. Nyamannya hilang. Iya. Jadi kalau gugur-gudugan. Tapi gini, ini mah berbagi pengalaman aja ya. Kalau memang budgetnya terbatas, udah pasti kan potong per. Itu yang paling terbatas banget ya, yang terbatas banget potong per. Tapi kalau memang ada spare budget, beli aja sport kit. Sport itu apa? Sport kit itu per. Nah, pernya itu dia ukurannya itu beda sama yang orisinil. Dia lebih pendek. Oh, jadi diganti sih. Diganti itu pernya. Ya, pernya diganti. Lebih pendek. Terus biasanya si diameternya itu lebih besar. Jadi meskipun pendek Pendek dia nggak akan keras. Iya. Gitu. Jadi pendeknya dapat, nyamannya nggak terlalu hilang. Memang kurang nyaman, tapi nggak terlalu bumpy gitu. Iya. Nggak kayak kalau naik Vespa kan kayak baut mau copot gitu. Iya, enggak. Itu versi low budget tapi aman. Harganya juga aman berarti kalau low budget. Ya dibandingin coil over mah tuh jauh. Nah, Coil over satu set. satu set tuh 2 atau 4? 4. Anggapnya gini, kalau kita beli coil over satu set, nah si uangnya dibeliin sport kit, bisa dapat 3 set. Oh iya. Berarti ada perbandingan lumayan lah ya. Lumayan. Oke. 4 set lah bisa. Jauh banget berarti itu perbandingannya. Nah,
Kalau memang itu kan sekarang gini, kita kan ya maksudnya orang-orang biasanya pengen mobil kelihatan ceper. Tapi kan banyak aspek lagi nih yang harus diperhatiin. Bukan cuma potong per doang. Apa aja tuh? Ya sekarang ini resiko pertama ya, kita kasih dulu resikonya. Kalau mobil diceperin itu biasanya kaki-kaki bermasalah, bakal lebih cepet aus lah, kayak tie-rod, ball joint dan lain-lain, sama apa rack steer. Ya karena kan beban mobil itu dipaksa buat lebih ditekan lagi kan, berarti normalnya segini misalnya, terus dibikin segini. Berarti kan ada komponen yang berpengaruh, yang terpengaruh gitu. Itu jarang dipikirin. Tapi jadi kalau mau nyeperin mobil tuh misalnya diceperin sekarang, ya taruhlah setahun 2 tahun itu pasti kaki-kaki ada yang kena. Itu ada resikonya juga ya sebenarnya. Ada resikonya juga untuk yang potong per. Oh, untuk yang potong per. Untuk yang potong per. Oke, garis bawahi bakal ada resiko tinggi buat yang potong per. Buat yang potong per. Nah, terus yang kedua yang jarang diperhatiin itu adalah pemilihan velg pas udah ceper. Pemilihan velg pas udah ceper emang ngaruh? Ya ngaruh. Ngaruh. Contohnya ngaruhnya gini. Kan kalau mobil standar itu kan ada jarak antara ban dengan fender. Kurang lebih sekitar 5 jari nih. Ada yang lebih kan di mana mobil. Nah, kalau udah ceper kan mungkin 3 atau 2, malah ada yang 1, malah ada yang pas banget. Iya, emang suka. Nah, sekarang gimana kalau misalnya velgnya mobil ceper pakai velg standar misalnya, kan jelek. Velg standar tuh kan dia posisinya kalau ini fender, bannya kan velgnya kan di dalam. Oh. Iya kan? Kalau diceperin berarti gitu dong, bannya ketutupan, nyelup. Oh iya benar. Otomatis ganti velg kan, iya kan? Nah, ganti velg sama yang lebih lebar supaya dia rata gitu. Malah ada yang nongol dikit. Biar gak kelelep gitu kan. Nah, itu juga sebetulnya kan pastilah orang yang nyeper udah pasti ganti velg. Tapi ada yang suka bingung. Kenapa velgnya sama? Misalnya ya, di toko yang berbeda deh, di toko A sama di toko B, velgnya sama nih, tapi pas dipasangin di beda. Toko A rata, di toko B nongol. Nah, itu kenapa tuh? Itu yang bukan orang, maksudnya kebanyakan bengkel juga jarang ngasih tahu, ada yang namanya offset velg. Offset velg ET. Oh. Suka ada tuh kan di velg ET-nya 35, ET 38, ET 42. Itu teh berpengaruh ke si. Iya, ke itu nongol enggaknya nanti dari bodi. Iya. Jadi kadang orang cuma beli velg doang, begitu dipasangin, kan jadi kayak beca ya, nongol banyak kan. Nah, dia nggak tahu. Jadi memang harus dihitung lah. Sebetulnya nggak usah dihitung sih kalau offset yang aman tuh dalam artian kita nggak ngomongin yang velg miring-miring gitu. Chamber nggak, ini yang normal-normal aja ya. Tapi ceper ya kalau buat mobil Jepang di offset 40-an. Nah, offset itu banyak yang bingung. Kenapa nomornya makin kecil angka offsetnya malah makin nongol? Oh gitu? Iya, coba kalau misalnya kita beli velg atau gini deh, velg standar bawaan mobil itu rata-rata offsetnya pasti minimal 40. Minimal 40. Rata-rata dari 40 sampai 45 juga ada. Minimal 40. Oh, berarti makin kecil makin gede sebenarnya. Makin kecil makin nongol. Makin kecil makin nongol. Kenapa? Bukan. Kenapa? Biar pada paham, ini mah sharing aja ya. Contohnya mana ya? Misalnya gini. Ini velg nih. Ya. Ini lebar velg ya. Lebarnya misalnya 7. Nah, garis tengah velg tuh berarti kan 3,5 inch. Nah, offset yang normal itu adalah di sini nih. Ini belakangnya, ini depannya. Oh, iya. Yang normal tuh di sini. Offset itu tempat lubang baut. Nah, mulainya dari situ. Iya. Ini 0. Makin maju berarti makin gede angkanya. Makin ke belakang berarti makin kecil si angkanya kan. Nah, kan kalau misalnya dudukan baut di sini, terus ini PCD mobil, pas dimasukin velgnya makin masuk kan? Iya, benar. Offsetnya gede nih. Tapi kalau offsetnya makin kecil, 35 atau berapa, makin nongol. Itu kan? Makin nongol. Nah, iya, oke. Itu aja kuncinya. Berarti. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita beli velg,
jangan cuma asal beli, lihat dulu offsetnya. Kan ya mending kalau tokonya boleh tukar, kalau nggak boleh. Contoh beli online. Untuk ada yang jadi bannya di samping. Off-road cenah ngajarkeun. Bukan itu mah. Off-road cenah ngajarkeun teh aja. Off-road cenah padahal. Salah beli. Salah. Ya ini kan kalau beli di toko enak bisa dicoba. Kalau beli online, Off-road. model udah keren. Begitu ini, sepatu roda. Pada nongol-nongol. Iya jadi sepatu roda. Itu kan banyak. Jadi maksain, udah dibeli nggak bisa ditukar. Ya begitu akhirnya. Ceper enggak, tinggi enggak, nongol iya. Tapi gini juga kan banyak juga nih velg-velg yang colong tuh. Colong tuh. Yang colong yang bibirnya nongol. Oh ya, tahu. Velgnya di sini, bibirnya sampai ke sini. Iya. Nah, itu biasanya offsetnya tuh udah 0 atau min. Oh. Jadi benar-benar kelihatan kan sih samping itunya kan. Wah, itu mah udah parah. Yang biasanya mobil kayak gitu kalau mau pakai wide body. Memang dia butuh yang lebar. Kan wide body-nya aja kadang udah ada yang panjangnya 5 cm. Berarti si velg dari body kudu maju, kudu nongol 5 cm. Berarti itu harus pakai tambahan body kit lagi. Ya, gimana konsep mobilnya? Ya juga sih. Tapi kan pasti ceper. Sekarang velg gede, nongol, pakai body kit, masa tinggi? Pasti dipendekin kan? Nah, ada yang pakai body kit samping tapi tinggi. Monster truck kan ada body kit samping. Iya. Tinggi. Kok pegel gitu. Offsetnya juga gede tuh. Wah, itu mah offsetnya kecil banget mah. Bukan gede, kecil banget. Iya kecil banget. Min 10 kali itu. Ini body badan di sini. Kan konsepnya off-road. Kan tadi gimana konsep mobilnya? Enggak betul, tapi kan tadi ngomongin BMW. Oh iya, salah. BMW nggak ada off-roadnya. Oh nggak ada? Nggak ada. Jadi aku bikin ya? Boleh. Versi off-road. Boleh. Oke lanjut, apa lagi apa? nih yang harus diperhatiin dari si modif ini? Sekarang tuh lagi musim apa sih modif yang rata fender tuh disebutnya MITI. MITI. Apaan MITI? Jadi MITI itu gini. Ini fender, ini velg, rata lah pokoknya ya, rata. Terus bannya pakai yang tebel. Kalau dulu kan musimnya ban-ban yang tipis-tipis tuh, yang bibir velg pada nongol. Ya. Kalau sekarang nggak. Bannya tebal, berarti peleknya Ya biasanya lebih kecil, nggak pakai yang gede-gede. Iya. Biasanya kalau kayak gitu dia ngejarnya ini kayak mobil rally. Ah iya, tahu. Gitu. Sekarang ada mobil istilahnya. angkot. Bukan. Angkot kecil peleknya. Enggak gitu bannya juga. tebal. Bukan. Bannya kotak, jadi ngotak bannya. Jadi siap si ban si ban sama velg tuh rata. Oh jadi ngotak sih bannya. Ngotak. Atau jalannya jadi duduk. Ininya pinggirnya. Bukan ininya, bukan. Kayak mobil kan. Duduk. Kalau kotak kan gitu jalannya. Kan biasanya ban itu kan pinggirnya gendut kan. Oh gini, Iya. ini mah jadi Lurus. Ini, Lurus, ya lurus. tahu. Nah gitu dong. Contohnya ada ini. Apa? Ini contoh gambarnya. Oh, Ini contoh aku malah lihat lampu. Ya, jangan. Contoh gambar yang MITI ada. Oke. Nah, terus maunya kayak gimana? Kan tipenya ada yang tadi tuh stylenya yang MITI, ada yang apa ya, chamber ban miring-miring gitu. Nah itu juga harus diperhatiin tuh. Buat yang pengen Miring-miringan. style miring-miringan, itu resikonya yang pertama kaki-kaki udah pasti bakal cepet rusak karena posisi apa namanya PCD tuh yang lurus sama ente dibikin miring. Ya, tidak seharusnya. Pakai baut chamber, ente mikirnya di mana? Coba. Itu gaya enggak juga. Ya tapi style ya. Bisa. Yang Kan pasti setiap orang sukanya beda. Dipakai ngebut nggak bisa. Nggak bisa kecuali kalau misalnya beli mobil Eropa atau mobil yang ada auto chamber. Oh ada yang auto chamber. Ada yang auto chamber. Kalau auto chamber ini di mana berarti? Kita ngomongin lagi BMW aja ya, yang saya hafal ya. Ini ban belakang nih, ban depan mah jarang. Ban belakang, shock breaker, PCD, sayap. Nah, kalau auto chamber, itu si sayapnya itu tuh juga main. Oh. Jadi, selain shock breaker naik turun, sayapnya juga naik turun. Oh, iya. Makanya bannya bisa gitu-gitu. Oh iya. Nah, gitu. Nah, kalau auto chamber kan gini,
pada saat beban penuh dia otomatis miring. Karena ditekan kan, shock breaker turun, shock breakernya neken ke sayapnya ikut turun, otomatis ban gini. Nanti kalau dia penumpangnya berkurang, gini lagi. Oh iya, ngerti. Jadi kalau BMW atau Mercy atau Audi ada nggak sih auto chamber? Ada kayaknya ya. Kayaknya ada sih. Itu kalau pakai yang model mau pakai style miring-miring gitu aman, bisa di setel. BMW-nya semua BMW gak atau ada? Enggak, dari E36 ke atas. Kalau E30 nggak ada. Ada nggak sih? Nggak ada. Oke. Jadi E30 apa E36? E30 dibongkar pakai E36 biar auto chamber. Bisa sih, tapi mahal bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa. Mesinnya pakai yang BMW sekarang. Oh ada banyak. Iya. Banyak. Terus, apa lagi ya? Ngomongin ceper. Kita ngomongin yang versi murah lah ya. Kalau yang mahal mah tinggal bayar. Iya benar. Tapi tambahan. Yang paling aman adalah coil over. Kalau mau ceper-ceperan, coil over. Dia nggak ngerusak kaki-kaki, mau naik mau turun, juga tinggal di setel. Harganya mulai dari 10 juta Ke atas. ke atas. Kalau mau yang hemat ya itu Sport Kit. Sport kit. Sport Kit. Nah, ini tips aja buat yang mau diceperin. Sport Kit dipasang, tambahin damper. Buat apa? Damper tahu nggak? Enggak. Itu yang busa. Makanya aku nanya buat apa? Ya itu yang busa nempel di per itu loh. Oh iya tahu. Nah, itu buat meredam efek ininya. Karena kan coil over dengan per standar kan jaraknya kan beda. Ulirnya kan jaraknya beda. Iya. Nah, berarti kan resiko dia buat kena hentakan tak gitu kan. Jadi makin Iya, makanya kalau pakai damper mengurangi efek. kecuali memang Karena itu. kecuali memang nyaman ya dengan Ya, kecuali memang pengen. jadi ya udah. Kecuali kalau lagi ngalahur mungkin gini kan. Intermezzo lah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, gitu. Jadi tambahin itu, terus tambahin stopper. Tahu stopper nggak? Itu yang di dalam. Ini yang suka buat ngitung. Itu stop watch. Stopper itu adalah tukang ngeberhentiin. Lain. Stop. Nah, apa tuh ya? Itu tuh yang di dalam shock breaker tuh, yang bagian besinya. Ya. Suka ada karet-karet yang dimasukin. Iya tahu. Nah, itu stopper. Kayak karet sepeda. Iya. Hah? Kan di sepeda juga ada bagian besinya yang buat shock breaker ada karetnya. Iya itulah. Itu damper. itu damper. Sepeda apa yang pakai stopper ya? Aing paham. Oke lanjut. Ya. Nah, itu si stopper tadi pakainya yang busa. Kan ada dua, ada yang karet mentah sama yang busa. Mobil Eropa biasanya stopper bawaannya udah yang busa. Kalau mobil Jepang karet ya? Mungkin ya. Nggak main Jepangan sorry. Makanya Cuma nipong. Hah? Cuma nipong. Aing waktu pakai mobil Jepang pakai Honda. Aku juga nggak pakai Jepang, pakai Suzuki. Nah, akhirnya jatuh juga dari tadi. Waalaikumsalam. Nah, itu juga pengaruhnya lumayan. Kalau yang karet itu memang dia itu bakal menahan body nggak akan sampai ambles. Oh. Tapi kekurangannya mentalnya juga nggak enak kan karet. Oh. Begitu turun dipentalin lagi, ya itu tadi. Ya, itu kan nasib. Oke, paling gitu aja buat sekarang tentang pembahasan modif mobil BMW-nya, khusus Velg ini velg kita ngomongin ya, velg nih. Mau dipakai di khusus. mobil mana juga sebetulnya ini memang begitu adanya. Ya, sama aja Sama sebenarnya. aja. Cuma karena kebetulan kan sekarang kemarin BMW yang diomongin, jadi kita sekarang Masih apa lanjut namanya? BMW. Masih Ya, lanjut gitu. Jadi buat kalian yang mau modif ceper, tolong diperhatiin banget dari yang tadi udah dibahas, mulai dari yang termurah sampai yang termahal, Ya. terus yang ternyaman sampai yang gugurudugan gitu kan. Sebetulnya tadi kita cuma bahas yang termurah. Yang termahalnya apa? Yang Kan tadi termahalnya udah air disebut. suspension. Air suspension. Air suspension itu kan enak, naik turun otomatis, tinggal pencet ces. Resikonya ada tapi. Apa Bayangin kalau itu kan balon tuh, Ya. balon karet, terus tiba-tiba di jalan bocor, mau ditambal. Nah, Jadi kalau iya kan banyak kejadian. itu Banyak itu kejadian. lebih hati-hati lagi lah. Kecuali kalau kalian punya mobilnya 4.
Terus? Yang satu mau dimodif ekstrim ya silakan. Oh, jadi gak dipakai sehari-hari lah. Ya pokoknya mah selama uang papa masih ada lu habisin gak masalah. Iya kalau yang uang papahnya nggak ada mau ceper pakai yang tadi. Nah, ya. Potong. Potong, nabung dikit. Jadi yang dipotong itu adalah yang pertama per, kedua uang jajan ya. Nah, iya betul. Ya, harus mau juga dipotong uang jajannya, bro. Pokoknya intinya semua modif juga ada resikonya. Itu. Ada. Ya. Resiko terbesar dari modif adalah uang habis. Uang papa habis. Itu aja. Ya, nanti aku bakalan ngedoktrin anaknya Asano buat modif-modifan biar uang papa habis. Gak usah didoktrin, udah pasti di. Gak usah didoktrin. Emaknya tukang ngederin. Oh iya. Bapaknya senang modif. Oke. Udah pasti dikasih mobil modifan. Kalau gitu udah aja buat sekarang soal pembahasan modif si ceper ini gitu kan. Jangan lupa like, jangan lupa komen juga buat kalian yang mau nanya-nanya tentang permobilan duniawi. Ya. Nah, Sebisa mungkin nanti kita kasih pencerahan, tapi bukan expert ya, cuma ini berdasarkan pengalaman user experience. Nah, ya. Cakep banget. Dari pengalaman gitu kan. Oke, segitu aja buat sekarang. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Jangan lupa nonton terus Indo Muda Podcast. Jangan lupa subscribe juga. Oke, segitu aja. Gue Ara pamit di sini. Sano haus kira. Pamit. Ya, pamit haus. Close.